sejarah masuknya Islam di Kabupaten Tojo Una-Una ini memiliki argumentasinya sendiri. Dalam konteks ini, Kiai Haji Amin ini memiliki peran yang sangat penting karena beliau adalah tokoh Islamisasi yang lahir dari rahim asli kebudayaan masyarakat Tojo Una-Una. Kegiatan-kegiatan sini dia kurang berdakwah dengan ceramah, tapi dia berdakwah dengan bilhal, dengan kelakuannya, dengan akhlaknya, sampai banyak orang tertarik karena akhlaknya. Islam masuk di daerah Ampana atau umumnya Tominibok ini, Teluk Tomini. Yang awalnya membawa agama di Teluk Tomini ini adalah orang-orang suku Bugis dari Bone. Mereka naik perahu dari mulai Sulawesi Tenggara, wilayah Kulodalelu, masuk di wilayah Ampana. Mereka berlabuh, kalau di Ampana berlabuh di pelabuhan Labuan namanya ada. Itu berapa banyak mereka itu bertebar mengajarkan agama di sini. Awalnya akidah, tentang akidah. Sejarah masuknya Islam di Kabupaten Tojo Una-Una ini memiliki argumentasinya sendiri. Intinya kalau kita lacak secara historis ya, misalnya dari pendekatan sejarah ya, maupun pendekatan sosiologi dan antropologi, Islamisasi itu bisa kita bagi dalam 3 fase ya. Ada fase mitologi, kemudian ada fase ideologi, dan ada fase pedagogi. Nah, dari sinilah kemudian bisa kita lihat bahwa proses Islamisasi itu, kalau kita lihat ya dari tokoh-tokoh yang berperan penting di dalamnya ya. Dalam konteks Sulawesi Tengah misalnya, kita mengenal pada tradisi mitologis itu, pada fase mitologis itu ada sosok seperti Dato Karama ya. Ini tokoh lampau ya, yang mungkin lahir atau muncul ya di Sulawesi Tengah itu pada abad ke-16 atau ke-17 ya. Nah, selanjutnya belakangan ya muncul lagi ya orang-orang dari Bugis, orang-orang dari Mandar ya. Nah, itu masuk mungkin kira-kira pada abad ke-18 ya. Ini sudah mulai pada fase ideologisasi. Dan pada fase pedagogis itu muncullah kemudian sosok seperti guru tua ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa Islamisasi ya dalam konteks Tojo Una-Una itu terdiri juga dari 3 fase. Fase mitologi itu melahirkan ya sosok seperti Andi Ahmad Lacupu. Jadi ya pada awal masa-masa Islamisasi ya, Islamisasi di awal-awal itu dilakukan dengan dengan sosok Andi Ahmad Lacupu ya. Belakangan dikenal dengan Filefiti dan belakangan juga pada akhirnya menjadi raja. Ya. Nah, Andi Ahmad Lacupu pada saat datang, dia sudah membawa risalah Islam. Nah, tapi pada saat itu ya, sistem keyakinan masyarakat Tojo Una-Una itu masih sangat kental dengan budaya ya, atau sistem keyakinan yang kemudian dikenal dengan animisme, dinamisme tadi. Nah, datangnya Andi Ahmad Lacupu ini pada akhirnya mendekonstruksi atau mendekonstruksi atau menghilangkan sistem keyakinan purba tadi itu. Kemudian dikenallah nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Andi Ahmad Lacupu. Nah, tapi memang tidak secara masif ya, dilakukan dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan atau keilmuan-keilmuan. Nah, selanjutnya nanti pada fase guru tua baru terjadilah pendekatan pedagogis tadi. Artinya guru tua lah sebagai tokoh yang kemudian berperan penting di dalam membangun ya, pengetahuan keislaman ya, yang dibangun dengan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi sebagai muridnya inilah yang selanjutnya bertanggung jawab untuk meneruskan estafet dakwah yang dilakukan oleh guru tua tadi. Nah, dalam konteks ini Kiai Haji Amin ini memiliki peran yang sangat penting karena beliau adalah tokoh Islamisasi yang lahir dari rahim asli kebudayaan masyarakat Tojo Una-Una.
Haji Amin ini ayahnya bawa dia berangkat ke Tanah Suci untuk naik haji. Jadi masih muda-muda dia naik haji. Kemudian selanjutnya dia menuju ke Palu. Dia belajar sama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua. Dia belajar lama dengan guru tua. Yang paling utama yang dia lakukan ini masalah kecintaan kepada ulama. Dia cinta sama ulama yang luar biasa. Hanya Allah berikan sama dia satu hidayah yang sangat besar. Dia belajar, akhirnya diberikan tugas mengajar di Palu, di daerah Baluase, Palu. Dia mengajar sekian tahun, lama-kelamaan dia ikut dengan perjalanan Habib Idrus, kemana-mana dia ikut. Selanjutnya ditugaskan lagi mengajar di Desa Wedele, di Kecamatan Tojo. Sekian lama mengajar. Begitu dia mengajar begitu belum lama, pindah di Kecamatan Ulubongka di Desa Marowo. Itu lama di Marowo. Dia tinggal di rumah yang kecil. Rumah yang gubuk kecil dia tinggal. Cuma 2 kamar daripada bambu dia punya dinding. Lantainya papan yang... Tapi yang dia utamakan adalah Madrasah Al-Herat. Dia bikin beton, kasih indah. Jadi kalau ada tamu, makan di rumahnya, menginap di Madrasah Al-Herat. Dan dia paling senang dengan tamu. Pokoknya kalau ada datang siapa saja, tertulis di depan rumahnya, likulli ghadin ta'am. Artinya kalau dalam bahasa itu, tiap-tiap besok ada makanan. Punya harta banyak, punya pohon kelapa banyak, tapi dia serahkan kepada Madrasah Al-Herat yang ada di Wekuli. Kiai Haji Amin Lasawedi ini adalah sosok yang sangat sangat dihormati oleh masyarakat dikatakanlah di Ampanas ini di Wekuli, karena kelahirannya di Wekuli, sampai di Poso, sampai di Palu, sangat dihargai, jadi panutan gitu ya. Ya, apalagi kita sebagai anak itu sangat bangga dapat orang tua seperti itu. Ya, karena orangnya paling dominan itu ikhlasnya, sabarnya itu Masya Allah. Kemudian dia sosok murid yang paling taat kepada gurunya. Bayangkan saja, karena saya sampai katakan begitu itu, karena taatnya dia sebagai murid terhadap gurunya. Bayangkan kalau dia disuruh sama gurunya, kalau dia di lantai 2, gurunya di bawah, dia tidak pakai tangga, langsung loncat dari rumah 2 tingkat itu ke lantai 1. Saking taatnya itu. Kiai Haji Amin sendiri ini kalau kita lihat ya, merupakan sosok ulama yang hadir dengan dengan karakter sofistik ya. Jadi kalau kita lihat, guru tua itu kan memiliki banyak murid ya. Muridnya itu ada yang berlatar atau berkarakter seorang fuqaha ya, atau ahli fikih, ada yang tampil sebagai seorang mufassir, ada yang tampil sebagai seorang ahli hadis atau muhaddisin, ada yang tampil sebagai seorang ahli faraid ya, atau ilmu waris. Nah, untuk Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi ini adalah seorang ilmuwan Islam yang lahir dengan karakter sofistik. Artinya beliau itu memang dibentuk oleh guru tua selaku gurunya menjadi seorang sufi ya, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mengarah pada dimensi esoteris Islam, atau kemudian belakangan kita sebut dengan sufi ya, wali min auliyaillah. Nah, dari situlah kemudian peran ya keislaman ya yang dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi ini banyak lahir atau bergerak dalam narasi-narasi yang bergenre sofistik ya. Jadi ajaran-ajaran Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi itu
itu tidak lepas dari aspek-aspek sofistik ya. Misalnya seperti sebutan Pakanoto Raya, Pakanoa Raya. Artinya ini juga bersinonim dengan istilah tazkiyatun nafs, artinya membersihkan hati. Jadi pendekatan-pendekatan atau narasi sofistik itu memang sangat kental di dalam tradisi dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Amin Lasawidi, tapi kemudian dibungkus dalam pendekatan-pendekatan kebudayaan yang kental ya dengan tradisi masyarakat yang ada di sini. Dia itu tidak ada yang biasa-biasa ya, tidak ada yang istimewa, biasa seperti kita biasa ini. Cuman caranya itu lemah lembut, ramah. Mungkin karena ikhlasnya itu kali, sampai orang itu sampai ratus ribu muridnya itu berguru kepada dia, saking bagusnya kalau dia memberi pelajaran itu. Dia mengambil sejarah Rasulullah itu kan enak didengar, sejarah para rasul, para nabi kan. Kalau seperti anak-anak kalau dicerita begitu kan enak, apalagi kalau orang-orang tua kan mudah dicerna oleh masyarakat, ilmunya itu mudah dicerna karena dia pakai bahasa biasa, bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Itu yang paling dominan kepada dirinya itu. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti oleh masyarakat. Jadi kunci kesuksesan hidup itu terletak pada diri kita masing-masing. Seberapa besar orang punya rasa bersabar, seberapa besar orang punya rasa syukur, di situ dia punya kunci sukses hidup itu. Sabar menerima takdir, qada dan qadar yang Allah berikan, bersyukur atas nikmat yang Dia berikan. Insya Allah hati kita jadi lapang. Amin. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Amin Muhammad Lasawidi itu sangat dekat dengan sistem nilai kebudayaan yang ada di masyarakat ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, upaya dakwah ya atau islamisasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Amin Lasawidi ini beriringan ya dengan narasi-narasi kebudayaan yang ada di masyarakat itu. Artinya proses islamisasi itu dilakukan dengan proses dialog antara Islam ya yang dibawa oleh Al-Herat ya, oleh guru tua. Nah kemudian dibungkus dengan karakter kebudayaan yang ada di masyarakat sehingga dikenallah dengan istilah islamisasi budaya. Artinya proses islamisasi itu beriringan juga dengan proses dialog antara Islam dengan kebudayaan. Sehingga Islam dengan kebudayaan itu adalah sesuatu yang bersifat kompatibel, tidak bersifat terpisah ya. Artinya tidak bersifat kontradiktif antara konsep Islam dengan konsep kebudayaan selama konsep kebudayaan itu tidak bertentangan dengan Islam. Dan proses pendekatan semacam ini alhamdulillah berhasil ya memberikan menggugah ya hati masyarakat untuk kemudian lebih memahami, lebih mengenal Islam yang dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Amin Lasawidi. Kita ketahui bersama bahwa wilayah kepulauan ini kan terdiri dari 6 kecamatan. Ada Una-Una, ada Batu Daka, ada Tugian, kan? Kemudian ada Talatako, ada Walia Besar dan Walia Kepulauan. Untuk dakwah ya yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Amin Lasawidi ini sebetulnya bisa kita gambarkan ya dari semenjak guru tua ya. Artinya dua figur ini memang adalah tokoh yang sebetulnya tidak bisa untuk kita pisahkan ya di dalam membincangkan tentang islamisasi di Tojo Una-Una. Adapun usaha-usaha dakwah itu dilakukan dengan pendekatan dialogis, pendekatan antropologis. Nah, pendekatan semacam itu disinilah kemudian peran Kiai Haji Muhammad Amin Lasawidi itu memainkan ya, peranannya. Artinya karena beliau ini lahir dari rahim kebudayaan masyarakat Tojo Una-Una, dari kebudayaan yang ada di Tojo Una-Una, sehingga beliau bisa membahasakan, mewartakan ajaran Islam, ajaran Al-Herat itu dengan bahasa kebudayaan masyarakat setempat. Nah, sehingga peran dari murid-muridnya inilah yang kemudian menjadi juru bicara, juru dakwah. Nah, yang bertugas untuk membahasakan kembali ya ajaran-ajaran guru tua, di samping juga sebagai pendamping sekaligus sebagai translator dakwah dari guru tua. Sehingga dengan hadirnya
sosok Haji Amin ya, di samping guru tua tadi, beliau ini menjadi penerjemah dalam lingkup-lingkup kebudayaan yang ada pada masyarakat yang ada di kepulauan sana. Sehingga islamisasi, dakwah Al-Hirad dan keislaman yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Jadi kalau di sana itu komunitas masyarakatnya itu adalah suku Tugian, maka untuk bagian pegunungan itu komunitas lokalnya itu ada beretnis ini ya, Torao, Toraka dan Lalayo. Jadi beliau juga menguasai bahasa-bahasa etnis ya, tersebut, sehingga pendekatan kebudayaan juga dia gunakan dengan dengan model yang sama ya, sebagaimana yang dilakukan di daerah kepulauan. Dan alhamdulillah ya, saya kira sampai hari ini juga masih berlangsung ya. Jadi memang dari sejak zaman guru tua sampai dengan Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi sampai dengan saat ini, upaya-upaya yang dilakukan itu masih masif ya untuk kita lakukan ya. Nah, selanjutnya beliau juga dikenal sebagai seorang waliullah. Jadi masyarakat di sini biasanya menyebut beliau ini sebagai seorang yang keramat. Banyak sekali ya bentuk kekeramatan yang disaksikan oleh masyarakat ini yang mungkin masih bisa kita cari tahu ya dari orang-orang tua yang pernah hidup sezaman dengan beliau. Artinya hal-hal semacam itu yang memang hanya bisa dilakukan ya oleh orang-orang yang memiliki makom ya sebagai wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arkeologi yang bisa kita lihat ya, artinya jejak-jejak intelektual yang bisa kita lihat, kita lakukan penelusuran misalnya di situ, bisa kita lihat dari banyaknya madrasah-madrasah yang berkembang di Toja Una-Una. Jadi madrasah-madrasah ini sebetulnya adalah amanah ya dari sang guru ya, guru tua, untuk kemudian dikembangkan di Toja Una-Una. Jadi lembaga-lembaga Al-Hirad ya, selaku artefak intelektual yang ada di Sulawesi Tengah secara umum dan di Toja Una-Una khususnya, itu sangat masif ya berkembang di tangan Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi selaku pemurid dari guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, dari sini kemudian bisa kita lihat bahwa upaya islamisasi yang dilakukan pada periode guru tua maupun Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi itu adalah periode pedagogis. Jadi memang pendekatan islamisasi sudah berlaku dalam konteks internalisasi pengetahuan atau transfer of knowledge ya. Jadi nilai-nilai keislaman itu berlangsung dalam proses pembelajaran di situ. Mulai dari ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, sampai dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan ternyata kalau kita lihat ya dari pembelajaran yang ada di pesantren ya, khususnya pesantren-pesantren salaf ya, sebelum mereka ini diberikan ilmu-ilmu syariat ya, dibekali dengan ilmu seperti ilmu mantik, ilmu balago, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Itu pertama kali yang dilakukan itu adalah ilmu-ilmu tasawuf. Jadi kitab-kitab yang ditempa dulu ya, artinya ya, mereka ini banyak dicocoki dulu dengan ilmu-ilmu akhlak, ilmu tasawuf, supaya nanti ketika mereka menimba ilmu diberikan dengan ilmu-ilmu yang lain itu tidak menjadi orang yang sombong. In rumta ilman fala takun mutakabbir. Jika ingin mendapatkan ilmu maka jangan sombong. Jadi memang ya artinya perlu dibersihkan dulu hati ini supaya bisa menimba ilmu yang banyak. Artinya nanti ketika dia sudah menjadi orang yang berilmu, dia tidak menjadi orang yang berperilaku atau bersikap angkuh dan sombong. Nah, itu ajaran-ajarannya Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi. Jadi memang semua ya murid-murid yang pernah berjumpa dengan beliau itu selalu menyampaikan seperti itu, bahwa beliau itu selalu mengajarkan tentang sikap tawadu ya, jangan berbohong. Artinya memang selalu berusaha untuk mengikuti ya jejak perilaku Nabi ya, yang tabligh, yang siddiq, yang amanah, yang fatun. Yang selalu terngiang dalam telinga saya itu, anak jujur, kasih lurus, dia jujur, kasih bahasanya dia pakai Noah Raya, pakai Dago Raya, Nae Mahfuti dia bilang jujur,
ikhlas, jangan bohong. Itu saja dia bilang kuncinya, dia bilang hidup ini, dia bilang. Kalau kamu sudah jujur, sudah ikhlas, insya Allah dia bilang, semua apa yang kamu cita-citakan dia bilang akan tercapai, seperti itu. Cerminan yang bisa kita potret ya dari sosok Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi. Artinya sebagai orang yang dituakan di sini, memang beliau ini tampil ya sebagai orang tua untuk seluruh ya lapisan masyarakat yang ada di Tojo Una-Una. Kita bisa lihat juga dari istilah ya, dari penyebutan kata uwa yang disematkan pada figur seorang Haji Amin sendiri itu. Nah, kata uwa sendiri itu ya saya kira sudah kontras menjelaskan tentang diri beliau ini, sosok beliau ini sebagai orang tua ya, untuk masyarakat yang ada di Tojo Una-Una. Mungkin jiwanya itu dengan jiwa masyarakat itu mungkin terlalu dekat, jadi uwa gitu. Kalau dia jalan misalnya, uwa. Orang dalam rumah lari semua di jalan. Misalnya dia bawa ikan, uwa, bagusnya ikannya, uwa ya ambil. Nggak bisa ditegur apanya. Uwa punya baju bagus. Oh iya, ambil baju. Seperti itu. Sarungnya uwa kan? Iya nanti. Ya, ambil. Langsung diluncur. Itu karena itu ikhlasnya. Ikhlasnya itu. Jadi susah kita mau gimana yang mau diceritakan itu. Keikhlasannya itu. Subhanallah. Kalau kita lihat dari segi peninggalan ya, artinya dari sisi artefak ya, atau arkeologi pengetahuan yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi ya, dengan gurunya Haji Idris bin Salim Al-Jufri itu banyak ya. Mulai dari ujung ya perbatasan Poso Tojo Una-Una ya, dari mulai Tojo sampai dengan daerah kepulauan, sampai dengan perbatasan Tojo Una-Una dengan Banggai ya. Itu banyak sekali ya. Kita bisa lihat dari madrasah-madrasah yang ditinggalkan ya, yang didirikan di zaman guru tua dan Haji Muhammad Amin Al-Sawedi. Nah, bisa juga dalam bentuk masjid-masjid yang dibangun ya sejak zaman beliau, tapi mungkin sekarang ini sudah agak berubah ya. Artinya corak-corak tradisional dari masjid-masjid yang dulu pernah dibangun di zaman itu mungkin sudah tidak kelihatan lagi karena sudah mengalami pemugaran ya. Nah, tapi itu bisa dilacak dari pengakuan ya atau tradisi lisan masyarakat setempat yang mungkin orang-orang tuanya masih hidup dan ikut terlibat di dalam pembangunan ya, yang dilakukan pada periode atau zaman dari Kiai Haji Muhammad Amin Al-Sawedi. Jadi dia kegiatan-kegiatan sini dia kurang berdakwah dengan ceramah, tapi dia berdakwah dengan bilhal, dengan kelakuannya, dengan akhlaknya, sampai banyak orang tertarik karena akhlaknya. Baik agama lain pun senang sama dia. Jadi kita sekarang ini bil lisan, dakwah dengan lisan. Tapi beliau dakwah bil akhlak sama dengan Rasulullah SAW. Yang paling banyak diterima oleh umat adalah dakwah bil akhlak.